Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membahas uh, korelasi persen. Korelasi persen itu adalah menguji data yang terkait dengan untuk melihat hubungan antara variabel. Biasanya kalau untuk kepentingan skripsi, judul itu akan menyebutkan hubungan X dengan Y, ya. Atau ada yang menggunakan pengaruh. Ya. Pengaruh itu pengaruh X terhadap Y, ya. Atau ada yang melihat perbedaan antar variabel. Nah, untuk melihat pengaruh itu kita akan menggunakan uji regresi namanya. Kemudian untuk melihat perbedaan itu kita bisa menggunakan uji T atau ANOVA. Ya, perbedaan ini eksperimen, misalkan efektivitas konseling behavioral terhadap peningkatan semangat mahasiswa Fuad Yayen Parepare. Maka ada treatment di situ, ada yang diuji yaitu counseling behavioral. Nah, itu perbedaan. Jadi sebelum diberikan counseling dan setelah diberikan counseling itu menggunakan uji T, uji beda atau ANOVA. Dan untuk melihat hubungan kita menggunakan korelasi persen. Nah, pada video ini dan untuk kepentingan finalnya nanti kita akan melakukan korelasi persen, ya. Jadi begitu, inilah ujung dari statistika. Setelah kita mengumpulkan data, kemudian kita menguji, kita menganalisis data tersebut. Nah, video sebelumnya kita bicara uji normalitas. Jadi asumsi normalitas itu nanti parametrik atau non parametrik. Yang tadi saya sampaikan itu adalah data yang parametrik. Jadi setelah dilakukan asumsi normalitas, maka kalau dia normal maka dia memakai parametrik, ya. Jadi sekarang kita akan mempraktikkan bagaimana menggunakan uji korelasi persen, ya. Jadi sekali lagi untuk mencari hubungan antara dua variabel. Nah, dua variabel ini harusnya teman-teman belajar di mata kuliah yang lain, metodologi penelitian itu akan disampaikan variabel bebas atau biasa disebut variabel independen, ya, dan variabel terikat atau dependen, ya, variabel dependen. Ya, biasanya umumnya variabel bebas itu ditandai dengan notasi X, sementara variabel dependen atau tergantung atau terikat itu diberi kode atau notasi Y. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas kira-kira judulnya seperti ini, ya. Kalau kita punya skripsi misalkan kita membuat hubungan liburan dengan kebahagiaan. Nah, apakah ada hubungan antara liburan dengan kebahagiaan? Nah, kita sudah mengumpulkan data dan ditemukanlah data seperti ini, ya. Sekali lagi ini sudah data total ini. Data total responden 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 40 ini telah mengisi. Nah, totalnya ya seperti ini, ya. Demikian instrumen liburan dan juga instrumen kebahagiaan. Nah, setelah kita sudah mentabulasi datanya, kemudian kita membuka halaman SPSS kita, ya, seperti ini. New dataset, kemudian kita oke, akan muncul halaman seperti ini, ya. Kemudian kita ya, ini dipercepat bagian ini karena teman-teman pasti sudah tahu, ya, membuka ini. Kemudian kita definisikan variabel dan masukkan data, ya. Jadi variabel view kita definisikan terlebih dahulu. Di sini apa tadi di sini liburan, ya.
liburan. Oke, kemudian yang kedua adalah apa tadi yang kedua tadi? Kebahagiaan ya, kebahagiaan. Oke ya. Nah, desimal ini kita kasih 0 aja ya. Kolomnya kita berikan 5. Oke, sekarang sudah diberi nama ya, mendefinisikan variabel, kemudian kita masukkan data. Ini kan ada liburan ya, sudah ada ya. Kita buka Excel-nya. Liburan ini kita copy sampai variabel, ya maaf, responden ke 40. Kemudian kita copy di sini, paste di sini, maaf ya. Kita paste di sini. Nah, kemudian kita ambil kebahagiaan ya. Kebahagiaan kita copy di sini. Kemudian kita paste di sini. Oke ya. Sudah memasukkan datanya. Kemudian kita masuk ke analisis. Ini analisis. Kemudian kita pilih correlated. Correlated ini. Kemudian kita pilih bivariate. Ya, bivariate. Nah, tadi kita punya dua variabel ya, variabel liburan dan variabel kebahagiaan. Nah, kita masukkan ke kedua variabel ini ya, kedua variabel ini ke mana? Ke samping kanan ini ya. Oke, jadi sudah masuk ya. Kemudian pada kolom correlation coefficient, pada ini kolom ini kita centang ini ya, persen ya. Ini persen. Nah, ini kan ada sini Kendall Spearman. Ini untuk dipakai biasanya untuk ya data non parametrik ya. Kemudian kita klik OK ya. Jadi sederhana sekali ya. Kita klik OK. Nah, udah kembali keluarlah outputnya. Keluar outputnya, kemudian kita lihat ini satu aja ya. Kemudian kita lihat tabel ini ya, tabel ini correlation, berarti artinya hubungan ya. Kita lihat tabel ini dapat dilihat nilai koefisien ya, koefisien korelasi persen itu 0,414. Nah, 4 ya, jadi 0 di sini 0,414. Nah, dengan nilai signifikansi two-tail, nah ini two-tail nih, yang maksud two-tail 0, berapa ini? 0,008. Nah, yang itu artinya ini kan lebih kecil dari 0,05. Jadi ingat 0,05 itu adalah standar kepercayaan, 5% ya, standar kepercayaan. Ini kan lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat korelasi yang berarti atau signifikans antara liburan dengan kebahagiaan. Nah, itu artinya ya kita semakin liburan maka semakin bisa berbahagia. Nah, kalau mau berbahagia maka liburan. Nah, begitu maknanya ya. Jadi ini ditulis nanti di narasinya berdasarkan data yang ditemukan, menjelaskan bahwa nilai koefisien korelasi persen ya ini yang dilihat ya 0,414 dengan nilai signifikansi two-tail 0,008. Nah, yang berarti lebih kecil dari 0,05. Berarti itu punya hubungan yang signifikan atau berarti. Nah, ini di copy kemudian dipaste di bagian lampiran kita. Mudah sekali untuk melihat bagaimana hubungan ya. Ini untuk melihat hubungan. Pengaruh beda lagi caranya. Nah, untuk sementara untuk mata kuliah kita ini kita membahas hubungan saja dan saya akan minta untuk tugas laporan akhir akan menggunakan hubungan atau korelasi persen. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.